Nasib seseorang itu sangat ditentukan oleh mindset atau pola pikir yang dia punya. Ketika seseorang punya mindset yang positif, maka mindset inilah yang kemudian akan menuntunnya untuk punya kehidupan yang lebih positif, pencapaian lebih positif, dan hasil yang lebih positif. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki mindset yang negatif, maka mindset yang negatif inilah yang tanpa disadari banyak orang adalah faktor yang menggerogoti ya dari dalam diri, sehingga membuat orang merasa tidak mampu, tidak berdaya, dan pada akhirnya tidak bisa mencapai apa-apa dalam hidup ini. Video kali ini akan membahas tentang buku yang saya rekomendasikan yang bisa mengubah mindset kamu. Kenapa saya bisa pastikan ini akan mengubah mindset kamu? Karena buku-buku inilah juga yang sudah mengubah mindset saya. Cara saya berpikir, cara saya melihat sesuatu, dan pada akhirnya mengubah kehidupan saya, mengubah nasib saya. Oke, kita akan bahas sama-sama. Nah, buku pertama yang saya rekomendasikan untuk kamu baca yang bisa mengubah mindset kamu adalah buku berjudul Mindset Itu Sendiri, tulisan dari Profesor Carroll. Nah, di dalam buku ini, Profesor Carroll itu menjelaskan bahwa manusia itu bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Ada orang dengan mindset yang berkembang atau growth mindset, dan kemudian ada orang-orang yang disebut memiliki fixed mindset. Growth mindset adalah mindset yang dimiliki oleh seseorang ketika dia meyakini bahwa keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, bahkan kemampuan itu adalah sesuatu yang bisa diusahakan. Dia sifatnya bukanlah sesuatu yang langsung diberikan oleh Tuhan, tapi sesuatu yang itu bisa kita peroleh ketika kita berusaha. Dan sedangkan fixed mindset adalah mindset yang meyakini bahwa yang namanya kecerdasan, keterampilan, kemampuan, talenta adalah sesuatu yang itu diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang tertentu, sehingga hanya orang-orang tertentu yang kemudian bisa mencapai sesuatu sesuai dengan talenta yang dimiliki. Nah, membaca buku ini akan membantu kamu untuk bagaimana menumbuhkan growth mindset. Mindset yang dimiliki oleh sebagian besar orang sukses di dunia ini. Karena mindset inilah yang sebenarnya membuat mereka akhirnya apa? Terus melakukan improvement. Beberapa mindset yang diajarkan di dalam buku ini adalah yang pertama, kamu harus meyakini bahwa effort, usaha itu adalah hal penting dalam mencapai sebuah sukses. Dengan berusaha, maka apapun bisa kamu wujudkan. Kemudian, bagaimana kita punya mindset terhadap tantangan. Kita butuh melihat tantangan sebagai sesuatu yang kita butuhkan, karena dari tantangan lah kemudian kita bisa meningkatkan diri. Kemudian kita butuh juga punya mindset yang tepat dalam hal bagaimana menyikapi yang namanya hambatan. Hambatan oleh orang yang memiliki growth mindset itu diyakini sebagai sebuah cara untuk kita belajar, sehingga dari hambatan yang ada kita kemudian akan terus berusaha dan pada akhirnya menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Kemudian yang lainnya adalah dalam membangun sebuah pola pikir berkembang, kita butuh punya keyakinan. Ketika ada orang yang sukses, orang lain yang sukses dibandingkan kita, jangan lihat mereka sebagai musuh, jangan lihat mereka sebagai sosok yang itu merugikan kita, tapi lihatlah mereka adalah sebagai sosok yang inspiratif yang bisa membuat kita sukses. Oke, nah itu sekilas tentang buku Mindset, tulisan dari Profesor Carroll. Nah, buku yang kedua yang saya rekomendasikan buat kamu baca adalah buku yang ditulis oleh Adam Howe, Winning the Game of Life. Nah, buku Winning the Game of Life ini memberikan kita pemahaman bahwa dalam hidup ini kita butuh untuk menjadi seorang petarung, pejuang, dan pemenang. Karena pada dasarnya setiap orang sebenarnya itu punya potensi, punya hak untuk menang dalam hidup ini, punya hak untuk berhasil dalam hidup ini. Bisa menjadi orang sukses. Sukses seperti apapun yang dia inginkan. Yang kita butuhkan adalah kita butuh punya cara berpikir yang tepat ya, pada bagaimana kita melihat kehidupan ini dan
strategi-strategi yang tepat untuk mengeksekusi apapun yang kita inginkan agar bisa tercapai. Nah, di dalam buku Winning the Game of Life mengembangkan pola pikir juara dan strategi-strategi sukses untuk mengatasi kegagalan, mencapai kesuksesan abadi dan kebahagiaan. Adam Ho mengajarkan kita tentang pola pikir apa yang kita butuhkan agar kita bisa berhasil. Nah, buku yang ketiga yang saya rekomendasikan buat kamu baca adalah buku Pemikiran Milioner. Nah, buku ini keren banget karena merupakan hasil riset dari ratusan orang yang termasuk kategori kaya raya di dunia. Dan di dalam buku ini itu hasil riset yang diperoleh itu cukup mencengangkan karena banyak yang bisa dibilang berbeda ataupun kontradiksi dengan apa yang menjadi keyakinan orang lain, apa yang menjadi mindset di masyarakat. Nah, sebagai contoh misalnya seperti ini. Kita yakin ataupun sebagian besar masyarakat kita itu punya keyakinan yang namanya kalau mau sukses itu punya pendidikan tinggi itu adalah kuncinya. Kalau kita punya pendidikan yang tinggi, kita lulus dari kampus-kampus ternama, punya IPK yang tinggi, maka itu yang akan membuat kita sukses. Nah, tapi yang menarik dari riset yang dilakukan oleh Thomas Stanley ini adalah, ya betul sih sebenarnya bahwa ketika seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, kemudian memiliki kemampuan ataupun IQ yang tinggi dan cerdas, dia bisa menjadi sukses. Tapi itu adalah faktor ke-20 yang bisa menyebabkan orang sukses. Sedangkan faktor-faktor yang besarnya, yang pertama itu adalah bersikap jujur terhadap semua orang. Nah, ini membuka mindset saya bahwa sebenarnya dalam hidup ini kita senantiasa berprinsip memegang teguh kejujuran. Itu akan menjadi sebuah modal besar bagi kita untuk sukses. Kedua, menjaga disiplin diri. Nah, di sini mindset yang diajarkan kepada kita adalah bahwa untuk sukses kita butuh disiplin, dan disiplin terbaik yang bisa kita lakukan adalah mulai mendisiplinkan diri dalam mengembangkan apa yang kita bisa. Jadi buku ini recommended banget ya, Pemikiran Milioner. Dan buku terakhir yang saya rekomendasikan buat kamu adalah buku The Psychology of Money. Jadi ini buku baru ya, tahun 2021 saya bacanya. Nah, di buku ini itu banyak membuka cara pandang kita, mengubah mindset kita tentang bagaimana melihat uang. Jadi, seringkali kita melihat uang sebagai alat tukar saja ataupun alat investasi. Tapi di dalam The Psychology of Money ini, itu kita diajarkan tentang sesuatu yang berbeda. Nah, di sini kita diajarkan tentang bagaimana pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. Nah, ada satu hal yang menarik di sini. Kadang kita berpikir bahwa kalau orang punya uang, dia pasti akan bahagia. Semakin banyak uangnya, semakin bahagia. Tapi ternyata tidak. Di buku The Psychology of Money itu disebutkan bahwa kalau sesuatu itu terlalu berlebihan, melampaui titik maksimalnya, justru dia akan punya impact yang kurang bagus. Jadi itu akan sangat mengubah mindset kita itu dalam bagaimana melihat uang. Itu 4 buku menarik yang saya rekomendasikan buat kamu untuk kamu baca, yang bisa mengubah pola pikir kamu untuk bisa lebih terbuka, lebih positif, lebih berhasil, lebih sukses, dan tentu saja bermanfaat bagi banyak orang. Jika kamu suka video seperti ini, please silahkan klik like dan kemudian share ke teman-teman kamu. Atau kalau kamu punya pertanyaan, boleh kamu tuliskan di kolom komentar. Atau boleh juga kalau misalnya kamu mungkin dari keempat buku tadi, mana yang sudah kamu punya atau kamu tertarik dengan buku yang mana, boleh kamu tuliskan di kolom komentar. Thank you for watching dan sampai jumpa di video yang lainnya. See you.